Halo, halo, halo teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Tasya Talita Juniarti. Teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai peran UMKM dalam pengurangan pengangguran. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum sih singkatan dari UMKM? Pasti teman-teman udah gak pada asing dong ya sama UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. Teman-teman tahu gak sih, di era globalisasi ini, pengangguran masih menjadi masalah sosial terbesar yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya. Menurut TPT, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,76%, pengangguran di bulan Februari 2025 dengan mayoritas generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak, teman-teman. Nah, UMKM ini datang sebagai pahlawan tak terduga. Kenapa sih teman-teman? Kok bisa UMKM ini datang sebagai pahlawan tak terduga? Atau kenapa kok bisa UMKM ini disebut sebagai pahlawan tak terduga? Teman-teman bayangkan saja ya, setiap UMKM yang sukses mampu menyerap ratusan hingga puluhan juta tenaga kerja. Namun, kira-kira apa ya peran UMKM dalam pengurangan pengangguran? Langsung saja nih kita bahas mengenai peran UMKM. Yang pertama itu ada meningkatnya pendapatan dan konsumsi. Maksudnya gimana ya meningkatnya pendapatan dan konsumsi? Nah, melalui kegiatan usaha yang lancar, UMKM ini dapat mengangkat tingkat penghasilan dan kekuatan belanja masyarakat. Nah, hal tersebut itu memberikan pengaruh positif pada naiknya standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat, teman-teman. Dan yang kedua itu ada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Maksudnya gimana ya? Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah ini atau bisa disebut juga dengan UMKM membuka peluang bagi orang-orang dari kelas ekonomi bawah untuk membangun kehidupan yang lebih layak melalui perekrutan tenaga kerja. UMKM mampu menekan angka pengangguran serta kemiskinan. Kalau tadi itu kan perannya ya, peran UMKM-nya. Nah, teman-teman tahu nggak sih serta tujuannya? Nah, tujuan berdirinya UMKM di tengah masyarakat itu apa ya? Nah, yang pertama itu ada menumbuhkan dan memperkuat UMKM yang mampu bertahan dalam segala situasi sekaligus mandiri secara finansial. Dan yang kedua itu ada membentuk fondasi ekonomi yang baru dan kuat yang mampu mendorong kemajuan serta menegakkan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat. Teman-teman semua, kan tadi sudah ada perannya nih, sudah ada tujuannya, pastinya tidak lupa ada tantangannya. Nah, pasti UMKM memiliki tantangan untuk pengurangan pengangguran. Yang pertama itu ada akses modal dan pembiayaan. Maksudnya gimana ya akses modal atau pembiayaan itu? Nah, teman-teman, mayoritasnya UMKM dihadapkan pada masalah keuangan dan kesulitan memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan ya nih teman-teman, karena mereka kurang mampu menyusun laporan keuangan serta administrasi yang rapi. Nah, teman-teman, keterbatasan modal tersebut mengurangi kapasitas mereka untuk ekspansi bisnis dan penambahan sumber daya manusia. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Maksudnya gimana ya kualitas sumber daya manusia itu? Nah, UMKM ini umumnya mengalami tantangan yang besar dalam memperbaiki standar serta kemahiran tenaga kerja mereka. Hal ini melibatkan motivasi kerja yang kurang, keterampilan yang minim, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman yang langsung mempengaruhi produktivitas dan kemampuan usaha untuk bersaing mereka, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kalau tadi sudah ada pembahasan mengenai perannya, tujuannya, tantangannya, pastinya nih tidak lupa dengan strategi untuk mendorong UMKM dalam pengurangan pengangguran. Nah, yang pertama itu ada
pengembangan dan pembinaan potensi tenaga kerja. Maksudnya gimana dengan kalimat itu? Nah, maksudnya dengan memberikan upaya-upaya pembinaan melalui program latihan keterampilan, pengembangan jiwa wirausaha, serta kemampuan digital bagi para pemilik atau karyawan UMKM dengan tujuannya meningkatkan daya saing mereka sehingga dapat lebih efektif dalam merekrut tenaga kerja, teman-teman. Dan yang kedua itu ada inovasi dan digitalisasi. Nah, sebaiknya menganjurkan UMKM untuk menerapkan teknologi seperti platform e-commerce, aplikasi praktis dan otomatis sederhana demi memperbaiki produktivitas dan memperlebar akses pasar yang secara bertahap akan membawa terciptanya lebih banyak posisi untuk merekrut tenaga kerja. Nah, oke teman-teman, kalau tadi aku sudah membahas mengenai peran UMKM dalam pengurangan pengangguran, sudah membahas tujuannya, tantangannya, serta strateginya, dan kali ini aku akan membahas mengenai UMKM di sektor pariwisata Bali, Indonesia. Nah, teman-teman, usai pemulihan pasca pandemi COVID-19, teman-teman gak asing kan sama wabah yang menimpa di Indonesia itu wabah COVID-19. Nah, UMKM di Bali ini termasuk warung makan dan layanan penyewaan transportasi berhasil menciptakan kesempatan kerja bagi ribuan individu di tahun 2023. Sektor tersebut menyerap sebanyak 150 tenaga kerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Bali. Nah, angka pengangguran turun dari 6,2% pada 2021 ke 4,8% pada 2023, di mana UMKM memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap total pekerjaan. Ini mendukung masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada kegiatan ekonomi informal, teman-teman. Teman-teman, kira-kira apa sih solusinya? Solusi dari masalah tersebut adalah memperkuat dukungan pemerintah melalui program-program seperti akses kredit murah, pelatihan keterampilan bagi pengusaha UMKM, serta promosi pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, teman-teman. Hal ini juga dapat mencegah ketergantungan berlebihan loh pada ekonomi informal dan memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang di Bali dengan fokus pada inovasi digital dan berkelanjutan lingkungan. Berdasarkan data BPS Bali, langkah ini telah terbukti efektif dalam mengurangi pengangguran dan dapat diperluas melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Baik teman-teman, sampai sini saja pembahasan kami atau pembahasan saya mengenai peran UMKM dalam pengurangan pengangguran. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk teman-teman like, subscribe, and salah teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk saksikan lagi video-video aku di pertemuan selanjutnya.